Salam sehat berkelimpahan, suke bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Bapak Ibu yang saya cintai, saya kasihi, saya sayangi, yang selalu berkelimpahan, karena semesta menyediakan kelimpahan bagi kita semuanya, tidak pernah kekurangan dan selalu dicukupkan dalam kondisi apapun juga. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini memperingati ulang tahun yang pertama ya Dinasti Nusantara Group cabang Bantul yang dirintis oleh Bu Ella dan kawan-kawan dengan semangatnya hampir setiap minggu, bahkan seminggu bisa 2 kali, 4 kali juga ya datang ke Salatiga. Luar biasa semangatnya saat ini membuahkan hasil ya, menyejahterakan banyak orang, menyejahterakan ratusan orang, bahkan ribuan orang. Awal-awal yang diajak pertama ya orang-orang yang masih suka nangis waktu itu ya, dengan segala kepedihannya, dengan segala bebannya, dengan segala permasalahannya, dan Bu Ella bersama dengan kami selalu mendampingi ya, memberikan kepastian bahwa semua masalah pasti ada jawabannya. Semua masalah pasti ada pelajaran yang kita dapat di sana. Alhamdulillah saya melihat wajah-wajah yang sudah ceria, wajah-wajah yang sudah penuh dengan kelimpahan, wajah-wajah yang selalu happy. Dan saya yakin kebahagiaan Bapak Ibu semua tidak rela kalau tidak dibagikan kepada banyak orang. Jika kita bisa berbagi kebahagiaan kepada banyak orang. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan kita itu adanya di mana? Kebahagiaan kita itu adanya di tempat orang lain. Jadi ketika kita sudah membuat orang bahagia, otomatis kita sendiri menjadi bahagia. Jadi kuncinya apa? Kalau mau bahagia, kuncinya apa? Bahagiakan orang lain. Itu kunci. Jadi kebahagiaan kita ternyata berada di tempat orang lain. Maka ini selalu yang kita lakukan, bahwa kami rindu melihat jiwa-jiwa semakin bahagia, semakin berkelimpahan. Karena rumusnya kalau kamu mau bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau kamu mau kaya, perkaya orang lain. Kalau kamu mau berkelimpahan, buatlah orang lain menjadi berkelimpahan. Ini rumus dari semesta. Jadi rumus semesta ya, itu begini Bapak sekalian. Apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Jadi konsekuensinya kalau kita membahagiakan orang lain, yang kita dapat adalah kebahagiaan. Konsekuensinya kalau kita sudah membuat orang lain menjadi kaya, kita pun akan semakin kaya. Konsekuensinya kalau kita membuat orang lain berkelimpahan, kita pun pasti berkelimpahan. Dan pengurus di berbagai kota, di berbagai tempat, saya melihat semakin bahagia, semakin happy. Karena apa? Ternyata sudah banyak orang yang melalui tangan-tangannya itu sudah mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Ini saya masih ingat yang dibawa Bu Ella ini yang terkesan di hati. Ada Pak Suhadi. Halo Pak Suhadi. Ayo Pak Suhadi ke sini Pak Suhadi ya. Ini sangat membuat saya terkesan ini. Datang pertama ya. Ini sekarang semakin muda. Wajahnya sudah happy ya, sudah berkelimpahan. Sudah happy. Wah, semakin muda sekarang Pak Suhadi ya. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, dulu datang pertama semua disalahkan. Polisi disalahkan, tentara disalahkan, negara disalahkan, bahkan Tuhan pun disalahkan. Tetapi saya bersyukur ya, ternyata waktu itu ada sesuatu saya melihat dalam dompetnya.
ya, kemudian saya suruh buang, ya, dompet yang isi dompetnya. Sudah saya suruh buang, sekarang udah berkelimpahan. Sudah nggak marah-marah. Sudah nggak marah-marah. Ya, jadi oke, sehat, berkelimpahan. Uangnya masih yang dari saya. Uangnya yang dari saya masih. Oh, masih. Masih ya, ya. Jadi datang, dompetnya kosong, tapi isinya banyak raja. Karena semua dimarahi tadi ya, polisi dimarahi, tentara dimarahi, negara dimarahi, bahkan Tuhan pun ikut dimarahi. Tapi begitu saya doakan dan saya kasih uang 1 lembar, ya. Kemudian isi dompetnya tak suruh buang di sungai. Dan sekarang sudah berkelimpahan, semakin mudah. Sehat ya Pak Sujati ya? Oke, terima kasih. Ya. Tidak pernah kekurangan uang. Ya, pernah kekurangan uang. Iya. Berkelimpahan. Iya, betul. Ya, terima kasih. Dengan lantaran Bu Eni, Bambang, dan Bu Ella dan keluarga. Makasih. Ya, terima kasih Pak Sujati. Silakan duduk lagi ya. Oke, yuk berkah-berkah ya. Ya. Ya, Bapak sekalian, ini potret nyata 1 tahun yang lalu. Ya, bersyukur karena ada utusan-utusan Tuhan yang dipakai untuk membawa Bapak Suhadi ke Salatiga. Ada Bu Ella, ada Bu Eni, ya. Beliau-beliau adalah utusan Tuhan yang dikirim untuk Pak Suhadi. Akhirnya bisa datang ke Salatiga dan sekarang ini sudah mengalami kelimpahan. Ya, setahun yang lalu kalau Bapak Ibu yang ketemu pasti budrek. Ya, isinya marah-marah, ya, semua dimarahi. Tapi termasuk Tuhan pun dimarahi sama dia. Tapi hari ini saya sudah melihat, saya mendengar ya kehidupannya sudah berubah. Sudah 180 derajat. Nah, itulah kelimpahan yang Tuhan sediakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih, tugas kita saat ini ya, dengan Nusantara yang ada saat ini, tugas kita adalah bagaimana kita membangun kesadaran. Itu penting ya. Bagaimana kita membangun kesadaran. Bagaimana kita kembali kepada jati diri. Nah, jati diri ini banyak orang belum mengerti apa sih jati diri. Ya. Jati diri adalah, kalau bahasa Jawanya, jati diri adalah sejatining Gusti itu dumunung ana ing rasaning ati. Ya, itulah jati diri. Sadari bahwa di dalam dirimu itu ada Tuhan. Ya, di dalam dirimu itu ada Tuhan. Kalau di dalam dirimu ada Tuhan, layak enggak Bapak Ibu khawatir? Pantas enggak Bapak Ibu takut? Pantas enggak Bapak Ibu gelisah? Sekarang kalau dalam hidupmu masih ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, berarti Bapak Ibu belum menyadari bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha kuasa. Kira-kira kalau dalam dirimu ada Tuhan yang maha kuasa, sanggup nggak Tuhan itu menyelesaikan masalahmu sebesar apapun? Sanggup tidak? Sanggup. Tapi kenapa banyak orang termehek-mehek? Hanya masalah yang sebetulnya kecil. Banyak orang itu dari rumah merasa masalahnya itu paling berat di dunia ini. Tapi begitu sampai Salatiga, mendengar anggota yang lain yang baru datang membawa masalah sama yang lebih besar, dia bisa tersenyum Bapak sekalian. Oh, ternyata masalahku tidak sebesar masalahnya ibu itu, gitu loh. Ya. Nah, kadang banyak orang punya masalah kecil aja udah termehek-mehek. Dia merasa masalahnya yang paling besar di dunia ini. Tapi begitu ketemu teman yang lain yang masalahnya jauh lebih besar, ibu itu ternyata bisa tersenyum. Ya, belum sempat ketemu saya dia udah katakan, Pak, ternyata masalah saya lebih berat dari masalahnya Bapak tadi. Jadi mereka udah dapat apa? Udah dapat kedamaian dulu, ya, ketenangan dulu. Ternyata yang datang ke Salatiga masalahnya jauh lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Bapak-Ibu sekalian, sadari ketika
ada Tuhan di dalam diri kita, Tuhan sangat sanggup menyelesaikan semua masalah di dalam kehidupan. Nah, diperlukan kesadaran di sini. Kalau kita selama ini ya, kalau kita bicara dua agama terbesar, itu kan agama Islam dan agama Kristen. Bapak Ibu sadar nggak selama ini bahwa Islam itu artinya apa? Selamat, gitu. Ya, artinya selamat. Kalau Bapak Ibu sadar bahwa Islam itu artinya selamat, dalam setiap kondisi hidupmu, dalam setiap perjalanan hidupmu, rencana Tuhan untuk kita apa? Membawa keselamatan. Sadari dulu itu ya, bahwa dalam setiap perkara, dalam setiap perjalanan hidupmu, endingnya, akhirnya adalah apa? Selamat. Maka saat ini yang Anda lihat, yang Anda amati, itu belum akhir dari sebuah kehidupan. Jadi apapun yang datang dalam kehidupanmu, yang kelihatannya tidak baik, ingat-ingat, bahwa itu belum akhir dari kehidupanmu. Itu baru sebagian dari perjalanan hidup. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa tadi, Tuhan yang penuh kasih tadi, sanggup mengubahkan itu menjadi kebaikan buat kita semuanya. Kenapa? Rancangan Tuhan itu membawa keselamatan buat kita semuanya. Maka dikatakan Islam artinya apa? Selamat, ya, selamat dunia akhirat. Akhiratnya saya dipikir sih. Yang penting dunia selamat sih, ya. Kalau di dunia kita sudah membawa kebaikan, ya, membagikan keselamatan itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tidak usah berpikir nanti di akhiratnya kita mendapat apa. Karena hukumnya udah jelas bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tadi diingat-ingat ya, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya manfaat bagi orang lain, Bapak Ibu menjadi orang baik bukan? Ya, menjadi orang baik ya. Kalau orang baik, kira-kira tempatnya baik atau buruk? Baik. Makanya tidak usah dipikirin nanti di akhirat itu mau di mana, nggak usah dipikirin. Selama kita sudah menjadi orang baik, bermanfaat bagi banyak orang, kita sudah disebut orang baik. Dan orang baik pasti tempatnya juga di tempat yang baik. Halal bihalal kita manai bahwa halal bihalal bicara tentang kebaikan, menuju kebaikan, ya, punya kebaikan yang bisa dirasakan bagi banyak orang. Jadi tidak hanya sekedar meminta maaf, tidak hanya sekedar lip service, tetapi kita bersama-sama bagaimana kita bisa berbuat baik, selalu memikirkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya, dari kebaikan menuju kebaikan dan membawa kebermanfaatan bagi banyak orang. Itu jauh lebih penting. Karena semua yang kamu lakukan tadi, ibadahmu, puasamu, sedekahmu, ya, itu semua masih untuk apa? Untuk dirimu sendiri. Tetapi kalau kita sudah bermanfaat bagi orang lain, orang bisa melihat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya yakin banyak orang ketika ketemu Bu Ella, Bu Eni, Pak Bambang, ya, pasti nama Tuhan disebut. Ya. Alhamdulillah Bu Ella, sekarang saya sudah bahagia, kan itu kan. Alhamdulillah Bu Eni, saya sekarang sudah berkelimpahan. Apa? Di situ nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan disebut. Jadi siapapun yang sudah sadar akan dirinya tadi, hidup dalam kebermanfaatan tadi, pasti ketika orang ketemu kita, di situ nama Tuhan diagungkan. Jangan sampai nanti orang ketemu kita, auzubillah min dzalik, ya. Ya, sebisa mungkin ketika orang ketemu kita, nama Tuhan disebut dan nama Tuhan dimuliakan.
Ya, yang Kristen, puji Tuhan Pak Entarto, hidup saya sudah menjadi baik. Puji Tuhan Pak Nasib, sekarang kami sudah berkelimpahan. Nah, di situ apa? Nama Tuhan disebut, nama Tuhan dimuliakan. Ya, jangan sampai orang mau ketemu kita, amit-amit jabang bayi, jangan sampai ketemu dia kan itu kan. Nah, ini apa? Berarti Anda belum bisa menjadi orang baik. Nama Tuhan tidak Anda pun muliakan melalui kehidupan Anda. Nusantara Group, ya, saya berdoa, saya berharap semua anggotanya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan disebut, keagungannya dibesarkan melalui karya-karya kita, melalui kepanjangan tangan Tuhan yang diutus dimanapun mereka berada. Jadi semuanya pulang dari tempat ini, siapkan dirimu, siapkan hatimu, siapkan tenagamu untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap diutus oleh Tuhan, mengabarkan kabar baik bahwa Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan kelimpahan, sanggup mengubahkan hidupmu apapun kondisinya saat ini. Saya sering katakan bahwa saya tidak pernah peduli dengan masa lalunya banyak orang, tetapi saya lebih peduli dengan masa depannya banyak orang. Karena tahu, ya, saya tahu bahwa masa depan itu sangat bisa diubah. Ya, masa depanmu sangat bisa diubah. Apalagi kita sudah punya mantra, ya, bahwa kehidupan kita mengalami perubahan. Kelimpahan pasti terjadi dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Semuanya terbukti, Pak sekalian, ya, semuanya terbukti. Bu Ella mengalami kelimpahan. Pak Wakiran tadi datang pertama, saya masih ingat dulu, ya. Sekarang sudah kelimpahan. Banyak orang sudah mengalami kelimpahan. Yang tadinya tidak mungkin, ternyata menjadi mungkin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang maha pengasih. Kita punya Tuhan yang maha penyayang. Nah, selama ini kita mengenal Tuhan, ternyata Tuhan yang salah. Tuhan yang suka menghukum. Tuhan yang suka mencobai. Tuhan yang suka menguji. Bahkan Tuhan yang selalu membalas apa yang umatnya lakukan. Tuhan yang seperti manusia. Kalau kamu baik kepada aku akan baik kepada kamu. Tetapi kalau kamu tidak baik, aku akan hukum kamu. Nah, ini bukan Tuhan ini. Karena Tuhan yang sesungguhnya tidak seperti itu. Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Jadi konsep ketuhanan yang kami kenal, Bapak Ibu sekalian, ya, Tuhan itu katakan begini, rancanganku untukmu, ya, ini untuk kita semua, ya, adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, sukacita, nah, keselamatan itu Islam. Jadi kalau diganti Islam, itu kan, dan masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, itu rancangan Tuhan untuk kita semua adalah kebaikan adanya. Tuhan tidak pernah merencanakan dan merancangkan yang buruk kepada umatnya. Kemudian, Pak, kenapa ada orang yang hidupnya susah? Pak, kenapa ada orang yang selalu bermasalah hidupnya? Hukumnya begini, Bapak sekalian, hukum semesta itu mengajarkan begini, bahwa apapun yang kamu alami saat ini itu adalah hasil dari konsekuensi, ya, konsekuensi dari perbuatanmu di masa lampau. Ya, jadi apapun yang Anda alami, Anda rasakan saat ini, itu adalah sebuah konsekuensi dari perbuatan kita di masa lampau. Jadi semua ini karena apa? Karena kesalahan kita,
karena perbuatan kita. Kalau di masa lampau perbuatanmu baik, saat ini pasti kita akan mengalami hal-hal baik dalam kehidupan kita. Tetapi kalau di masa lampau kita melakukan hal-hal yang kurang baik, yang tidak baik, maka kehidupan kita di saat ini, masa sekarang ini, kita mengalami kehidupan yang tidak baik. Begitu juga untuk masa depan. Masa depanmu 5 tahun yang akan datang itu ditentukan apa yang Anda lakukan di saat ini. Kalau mulai saat ini kita mulai melakukan kebaikan, saat ini kita mulai menabur kebaikan, pasti di tahun-tahun yang akan datang kehidupan kita pasti menjadi baik. Nah, itulah konsep Tuhan yang Maha Agung, pemilik dari semesta raya. Kemudian Tuhan yang Maha Agung tadi, Tuhan yang penuh dengan kasih tadi, walaupun kehidupanmu sekarang ini sedang tidak baik, karena hasil dari perbuatanmu di masa lalu, ketika kamu datang kepada Tuhan, ya, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan yang Maha Kasih tadi, Tuhan yang penuh kasih tadi, sanggup dan mau menolong Bapak Ibu semuanya. Ya, walaupun masalahmu saat ini adalah hasil dari perbuatanmu di masa lampau, ketika Bapak Ibu berbalik arah, ini yang disebut bertobat ya, bertobat itu berbalik arah 180 derajat. Kalau kemarin langkahmu itu salah, kalau kemarin jalanmu itu salah, dan kamu menyadari bahwa itu salah, kemudian Bapak Ibu bertobat, balik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, lah Tuhan yang penuh kasih tadi, sanggup menolong Bapak Ibu semuanya, sanggup menyelesaikan, ikut campur tangan dalam menyelesaikan masalah Bapak Ibu semuanya sebesar apapun masalah itu. Nah, ini yang kami lakukan sebetulnya di Salatiga, Bapak sekalian. Kami memberikan kesadaran kepada banyak orang ketika mereka datang dengan segala permasalahan. Masalah itu sebagai apa? Sebagai tamparan supaya banyak orang sadar. Jadi masalah itu dijadikan apa? Tamparan supaya kita sadar. Ketika sadar, berbalik 180 derajat, Tuhan yang Maha Kasih tadi sanggup menolong, ya, pasti menolong. Jadi bukan menambah hukuman, bukan. Selama ini konsepnya Tuhan yang diajarkan di luar sana. Ketika ada orang berdosa, sama Tuhan malah ditambahi hukumannya. Ya, sama Tuhan malah dibuat semakin menderita. Itu bukan Tuhan. Tetapi Tuhan yang saya kenal, sebesar apapun kesalahanmu, ya, ketika kamu datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup, Tuhan mau, Tuhan campur tangan untuk mengubahkan itu semua menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka saya sering katakan apa? Ketika Anda angkat tangan, Tuhan sang pemilik semesta pasti turun tangan. Nah, seringkali Tuhan itu cuma menunggu Bapak Ibu semua apa? Melambaikan tangan. Tuhan, aku menyerah Tuhan. Aku sudah tidak mampu Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kemarin aku berjalan dengan kekuatanku. Kemarin aku berjalan mengandalkan pengertianku. Kemarin aku berjalan dengan egoku. Saat ini Tuhan, aku berbalik arah. Aku bertobat. Aku angkat tangan di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang penuh kasih tadi, Tuhan turun tangan, ikut menyelesaikan permasalahan kita sebesar apapun. Bagi Tuhan, tidak ada perkara yang sulit. Bagi Tuhan, tidak ada perkara yang susah. Dan bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Apapun kondisimu saat ini, ada Tuhan yang selalu menunggu kedatangan kita. Ada Tuhan yang selalu terbuka tangannya. Disitulah Tuhan sang pemilik semesta pasti turun tangan dan membawa kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita.
Maka hari ini Bapak sekalian bersama Nusantara, kita bangun kesadaran Nusantara bahwa leluhur kita adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang besar, orang-orang yang punya peradaban tinggi. Sehingga waktu itu leluhur kita menaklukkan Asia Raya, ya, 2/3 dunia pernah ditaklukkan oleh Nusantara. Dan Nusantara saat ini, ya, kita berada di Nusantara yang baru. Mari kita isi kesadaran bahwa ada kekuatan besar di dalam kehidupan kita semua. Apa yang dulunya tidak mungkin, ternyata dengan kesadaran itu kita membangun kehidupan yang lebih dahsyat lagi. Kita membangun kelimpahan yang lebih dahsyat lagi. Kita membangun kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Saya rindu, ya, kita semua pribadi-pribadi Nusantara. Nusantara yang sudah bangkit, Nusantara yang sudah menemukan jati dirinya. Masing-masing kita, kehidupan kita bermanfaat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui keberadaan kita. Ya, saya melihat, saya mendengar juga banyak orang, ya, selalu mengagungkan nama Tuhan ketika kehidupannya sudah tertolong, ketika kehidupannya sudah mengalami keajaiban. Melalui tangan-tangan kita, melalui tangan-tangan orang yang sudah tersadarkan tadi, banyak jiwa akan kembali bertemu dengan Tuhannya, Tuhan yang penuh dengan kasih dan sayang. Bapak Ibu bangga nggak menjadi rekan sekerjanya Tuhan? Bangga ya, menjadi utusan-utusannya Tuhan. Saya percaya surga pun sudah Anda rasakan ketika Anda sudah menjadi utusan-utusannya Tuhan. Ketika Anda sudah mengubah kehidupan banyak orang menjadi lebih baik. Ketika banyak orang sudah bahagia melalui keberadaan Anda, di mana Tuhan taruh Bapak Ibu di tempatnya masing-masing, membawa keberkahan, membawa kebaikan. Rasanya sudah seperti di surga, Bapak sekalian. Kami juga merasakan, ya, di Salatiga, walaupun yang datang orang-orang yang masih dengan beban berat, tetapi kami merasakan suasana surga di sana. Suasana yang penuh dengan kasih, suasana yang penuh dengan keakraban. Ya, semua bisa berkumpul menjadi satu. Tidak ada sekat, tidak ada pemisah. Ya, kita semuanya sama dan punya hak yang sama untuk menikmati keberkahan-keberkahan Tuhan. Jadi yang perlu kita simpan dalam hati adalah ketika Bapak Ibu sudah melihat keluarga besar Nusantara yang sudah sukses, tinggal Ibu katakan, kalau Bu Ela bisa, aku pun pasti bisa. Kalau Bu Eni bisa, aku pun pasti bisa. Kalau Pak Valen bisa, aku pun pasti bisa. Kalau Pak Entarto, Bu Wahyu, ya, Gus Safik, Pak Darno, dan pengurus-pengurus yang lain, kalau mereka bisa, Bapak Ibu semuanya pasti bisa. Karena kelimpahan itu milik kita semuanya, ya. Tuhan sudah sediakan kelimpahan itu bagi semua makhluk ciptaan. Jadi tanpa terkecuali, Bapak sekalian, ya, tanpa terkecuali. Semua disediakan yang sama. Tinggal bagaimana cara mengambilnya, nanti para pendamping, para mentor akan membantu Bapak Ibu semuanya, ya, diajari bagaimana cara menikmati kelimpahan semesta itu. Dan semua akan merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, merasakan keberkahan Tuhan, dan hidup kita pasti bermanfaat bagi banyak orang. Itu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Semangat pulang dari tempat ini, semangat membangun kelimpahan, semangat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, semangat menjadi
kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong lebih banyak lagi, berkarya lebih banyak lagi. Ya, taruh hatimu, perbesar kapasitas di tahun ini dengan punya hati untuk melayani dan mengasihi. Itu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita semua.